Halo, aku Sun Moon and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 14 hingga tanggal 20 April 2025. Seperti biasa, saya ingat kebacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanaan di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Dianggap ini sebagai reading for fun. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman aku yang merayakannya dimanapun kalian berada. Semoga diberkahi rezeki yang berlimpah, kebahagiaan, dan kesehatan. Mohon maaf ya ucapannya terlambat karena 2 minggu sebelum-sebelumnya juga saya sengaja memang nggak upload video sama sekali karena saya benar-benar ingin fokus menikmati liburan lebaran. Dan untuk teman-teman aku yang senantiasa hadir di channel Lexi, terima kasih buat kalian ya yang udah nge-support Lexi. Oke, ada animals teaching justice, creative expression. You understand animals and communicate with them intuitively. Trust your inner guidance as the animals are part of your life work. Kayaknya kamu sekarang lagi banyak dealing dengan pet kamu, dengan hewan peliharaan kamu deh, ya. Dan mereka ini bakal ngebantu kamu untuk peka dengan intuisi kamu. Kamu terbantu untuk memahami bahasa tubuh, bahasa mata. Ya, karena ada bahasa banyak ya. Kayak hewan ini nih, dia ngerti perasaan kita. Walaupun dia nggak ngomong, kalau kita peka dengan mereka, kita ngerti apa maksud mereka. Dan itu nge-healing, itu ngebantu kita healing. Oke, dari mereka juga kita belajar memahami manusia, karakter atau psikologi manusia. Tanpa manusia itu berbicara sendiri, kita jadi ngerti lewat sorotan matanya, body language-nya. Nah, ini sangat ngebantu sekali. Oke, teaching. You inspire young people to learn. Sepertinya kamu juga dealing dengan proses belajar mengajar. Kamu guru mungkin ya. Dan kamu senang banget menginspirasi mereka, membuat mereka bergairah belajar, cheering them, menghibur mereka, bercerita. Justice, your career brings fairness and protection to others who need your help. Ada energi balance. Kamu mungkin mendapatkan energi balance di minggu ini. Dan kamu bisa mengebalance mungkin emosi kamu ya, kalaupun misalnya kamu dealing dengan beberapa orang yang toksik, situasi-situasi keuangan yang membuat kamu kadang emosional, tapi kamu berusaha mungkin di sini untuk ngebalance itu supaya kamu enggak terus-terusan terhanyut dalam situasi emosional. Creative expression, you're so long to express itself creatively. Ya, jiwa kamu akan ngebantu kamu untuk mengekspresikan jiwa kamu yang sebenarnya itu seperti apa secara kreatif. Ya kalau kamu biarkan diri kamu, jiwa kamu itu mengekspresikan dirinya, kamu akan tahu jiwa kamu itu brings you to what gitu. Nah seperti saya ya, saya nggak tahu, tiba-tiba saya suka aja ngelukis. Atau saya suka aja tiba-tiba main ukulele gitu ya. Dan ya saya turutin itu. Nah, dengan menurutin itu mengalir dia di sana. Terakhir saya ngelihat, kok bisa ya saya ngelukis ini gitu. Ini menjadi sesuatu yang seperti karya ya, walaupun nggak laku dijual, tapi kita bisa menikmatinya sendiri. Oke, untuk animals. Dan itu nge-healing banget kan, ngerasa kita, oh ternyata aku bisa ya gitu kan. Oke, untuk animals. Saya buka dulu ya. Untuk animals ada Page of Wands, Five of Swords, dan juga Eight of Swords. Kamu sepertinya punya rencana, ada rencana pengen traveling, jalan-jalan, atau mungkin rencana ini kamu ingin terapkan di dunia usaha, bisnis, pengen punya usaha kecil-kecilan. Tapi sepertinya ada konflik. Kamu dealing dengan konflik, dan konflik ini bukan konflik batin kalau saya lihat ya. Ini konflik antara kamu dengan orang-orang sekitar kamu. Bisa dengan partner kerja, bisa juga ini dengan pasangan atau anggota keluarga. Dan di sini nggak ada yang ngalah.
Nggak ada yang ngalah, kamu nggak ngalah, mereka juga nggak ngalah, sama-sama mempertahankan egonya ini. Ada energi Gemini, Libra, Aquarius, Sagittarius, Aries, Leo. Kamu bingung jadinya gitu, kayak stuck di lingkaran itu, seperti berada di lingkaran setan. Salah satunya teman-temanku, satu-satunya teman yang ngertiin aku cuman si Dogi, cuma si Kitty, ya, seperti itu. Kamu bakalan mungkin ngomong seperti itu dalam hati ya. Satu-satunya yang ngertiin aku cuma si Dogi sama si Kitty. Gak ada yang ngertiin aku. Suamiku, istriku, pasanganku, keluarga aku, teman-teman, gak ada yang ngertiin aku. Yang ngertiin aku cuma si Dogi sama si Kitty. Gitu ya. Oke. Teaching. Ya, untuk teachingnya ada Eight of Pentacles, ya, The Lovers, dan juga The Chariot. Ya mungkin ya, sebagai guru, ya kamu, untuk beberapa di antara kamu ada yang berprofesi sebagai guru. Kalaupun kamu bukan guru, bisa jadi kamu dealing dengan seseorang yang profesinya guru, kamu terinspirasi dari profesi guru ini, terinspirasi dari kayak banyak belajar gitu ya, terinspirasi dari sosok yang memiliki karakter seperti guru dia suka menginspirasi atau memberikan pencerahan sama orang. Kamu mungkin banyak belajar dari hal itu, dari seseorang itu, dan ada itu Pentacles ya, dan kamu di sini berusaha menjadi pribadi yang maksimal di dalam bekerja, maksimal memaksimalkan kualitas skill kamu, kamu berusaha memaksimalkan potensi kamu, bagaimana supaya aku menjadi pribadi yang berhasil di bidang aku, berhasil di tengah-tengah keluarga aku, apa yang aku inginkan bisa terwujud. Jadi aku harus berusaha, aku harus bekerja, aku harus belajar, semacam itu tuh di sini ya. Dan ada the lovers ya, semacam ada tanggung jawab gitu. Gimana pun aku harus bertanggung jawab dengan profesiku ini. Sebagai guru ya memang aku harus benar-benar bisa berhasil mendidik murid-muridku ini dengan baik gitu ya kan. Sebagai anak yang paling besar atau sebagai orang tua, aku harus bisa menjadi contoh yang baik buat mereka. Ada The Chariot. Seperti ada public recognition. Mungkin jadi kamu bisa jadi satu sisi kamu di sini berusaha menunjukkan hal-hal baik ke publik ya. Mungkin kamu adalah content creator, kamu ingin menunjukkan cara hidup yang baik, hidup itu seperti apa sih gitu ya. Kayak ingin memberikan inspirasi, pelajaran sama orang lain gitu lewat konten-konten kamu, bisa jadi ya. Oke ya, untuk justice. Untuk justice-nya ada Eight of Wands, sorry. Ada Queen of Swords dan juga Eight of Cups. Ya, kamu berangkat dari clear minded. Kamu punya pemikiran yang cerah di sini. Dan ini bagus ya. Walaupun di sini kamu mungkin pada awalnya berputar-putar seperti berada di lingkaran setan gitu, tapi pada akhirnya kamu mendapatkan energi balance tadi, dan ini ngebantu kamu mendapatkan pemikiran yang terang benderang terhadap situasi-situasi yang ada tadi ini, seperti toksik, konfrontasi, perkelahian atau pertengkaran gitu ya. Kamu jadi bisa melihat mana yang benar, mana yang enggak, mana yang baik untuk kamu, mana yang enggak gitu ya. Mana yang harus kamu pertahankan, mana yang harus kamu tinggalkan atau abaikan. Sepertinya kamu di sini bakalan belajar untuk mengabaikan atau meninggalkan sesuatu hal yang nggak baik lagi untuk kamu. Kalaupun misalnya ini adalah pekerjaan, orang-orang terdekat kamu, ya kamu pergi gitu, kamu tinggalin gitu. Kamu nggak harus pergi ke suatu tempat, enggak ya. Kayak kamu udah memutuskan hati itu tadi. Kayak memutuskan hati, aku hanya akan menerima orang-orang yang menerima aku. Aku hanya akan memberikan perhatian pikiranku pada orang yang memiliki hal yang sama aku. Semacam itu tuh. Dia kan Eight of Cups. Dia pergi, dia meninggalkan ini Five of Swords, pertengkaran itu tadi, energi toksik tadi ya. Dan dia berangkat ke The Lovers. Dia menuju The Lovers. Dia menuju orang-orang yang mencintai dia, memberikan dia support. Saya ngelihat di sini untuk beberapa di antara kamu ya, bakalan sibuk dengan kegiatan-kegiatan seperti banyak kali nih aktivitasnya. Mungkin kamu bakalan dealing dengan pertemuan, perjalanan, ada pesta, kegiatan-kegiatan di rumah, ya,
atau di lingkungan pekerjaan ada seminar mungkin ya. Beberapa di antara kamu ada yang ngikutin seminar, kayak ngelanjutin pendidikan ya. Oke. The Hierophant, Seven of Swords, dan juga The Devil. Ya, ada di sini The Devil. Wah, ada energi toksik di sini. Kalau ini muncul di kartu kamu, secara ini kan energi punyanya Capricorn ya, tapi muncul di Aqua. Saya ngeliat ini energi toksik. Saya nggak bisa ngejamin ya, ini energi kamu sepenuhnya, bisa jadi energi energi lain, Sagittarius, Aries, Leo, Gemini, Libra, Aquarius. Tapi di sini ada juga Aquarius. Ini bisa jadi The Devil ini adalah energi kamu sendiri gitu. Jadi kamu harus be alert atau be aware. Kamu memiliki self awareness terhadap sikap, tindakan, perkataan kamu. Apakah itu memang benar-benar sehat, positif, atau negatif gitu. Karena ini bakalan berdampak buat kamu juga. Bukan buat orang-orang di sekitar kamu aja, tapi terhadap diri kamu juga. Bakalan selalu ada kan feedback ya. Apa yang kita tanam itu akan kita tuai. Apa yang kita ucapkan itu bakalan balik lagi sama kita gitu. Ada di sini Eight of Swords ini. Ada karmic cycle. Seperti yang saya katakan, apa yang kita lakukan itu yang akan kita dapatkan. Kalau kamu menanam biji sesawi, maka yang tumbuh ya sesawi kan gitu ya. The Hierophant. Ada yang dealing dengan pernikahan. Tapi di tengah-tengah pernikahan ini, seperti ada energi toksik. Ya, ada Seven of Swords. Kamu berusaha sih di sini menghindari konflik atau pertengkaran itu. Kamu kayak nggak mau dealing dengan hal-hal yang bersifat menguras tenaga emosi. Ada juga Nine of Swords, stress. Kayak kehilangan sesuatu, frustasi, nggak bisa tidur. Ada Two of Wands, dealing dengan kebimbangan, bimbang. I do not know, ini melibatkan perjalanan, mungkin kamu bimbang, mau keluar, mau pergi atau enggak gitu ya, bisa jadi ya. Oke. Bisa jadi kamu dealing dengan pernikahan, mungkin kamu udah pengen keluar dari proses pernikahan ini gitu. Karena udah toxic banget gitu, tapi kamu juga pengen kayak mempertahankan situasi, kayak ada harapan-harapan atau ada rencana-rencana tertentu yang membuat kamu mungkin jadi bingung ya, harus melangkah kemana. Oke, demikian untuk Aqua, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok dengan kamu, diabaikan saja. Diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia. And goodbye!